Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Bu ya, bagaimana meningkatkan kualitas sholat supaya selaras dengan firman Tuhan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena pada kenyataannya kita kalau sholat tuh pikiran kita melayang-layang Bu ya. Iya, iya. Mohon penjelasannya Bu ya. Baik. Ini pertanyaan bagaimana meningkatkan kualitas sholat. Dalam artian supaya kira-kira menjadi kenyataan bahwa betul-betul sholat itu mencegah kejahatan, begitu kan? Ya begitu. Lalu saya bertanya lagi, apakah setelah sholatnya berkualitas lalu bisa mencegah orang dari kejahatan? Apakah karena sholatnya tidak berkualitas sehingga sholatnya rajin tapi tidak berkualitas sehingga maksiatnya juga rajin juga, begitu? Nah, ini satu banyak pertanyaan. Tetapi kendati demikian, saya ingin menjawab juga bahwa sebetulnya khusus pada sholat setelah Nabi meninggal dunia, setelah 200 tahun kemudian, terlahirlah para imam-imam mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya. Banyak imam-imam mujtahid yang lahir pada abad kedua Hijriah, 200 tahun setelah Hijriah. Mereka mencoba mendeskripsikan sholat yang berkualitas yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Ternyata mereka itu tidak menemukan petunjuk-petunjuk yang pasti bahwa kanjeng Nabi sholatnya seperti apa. Itu persoalannya. Jadi artinya gini, sholat kita, akibatnya sholat kita berbeda-beda menurut satu imam dengan imam yang lain. Dari mulai iftitah sampai tasyahud berbeda-beda. Ada yang cukup salawat Nabi, salawat Ibrahim, terus salam. Ada yang menyebut sampai dajjal-dajjal, ada ya? Ada. Iftitah juga macam-macam. Dari mulai takbir saja ada yang ngacung di atas kepala Allahu Akbar, ada yang jempolnya di atas kuping, ada yang Allahu Akbar di bawah kuping, ada yang jelekipak di atas pundak ini, ada yang Allahu goyang-goyang ada. Lalu ada lagi yang setelah takbir ada yang sedakap ya, ada yang tidak sedakap ya, selonjor ada. Sampai ketika nunjuk ada yang asyhadu langsung ngacung. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang digoyang-goyang, ada yang ngacung aja macam-macam. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah, ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Ada yang baca basmalahnya keras, ada yang pelan. Bermacam-macam. Jadi hakikatnya seperti apa sholatnya kanjeng Nabi persisnya. Seperti beliau pernah berkata, shollu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seperti aku sholat. Ya bagaimana sholat kanjeng Nabi? Kita tidak tahu. Para imam 4 mazhab juga menerangkannya berbeda-beda. Itu yang jadi persoalan. Ya, jadi artinya ditambah lagi. Di Al-Qurannya sendiri tidak dijelaskan sholat itu seperti apa. Bagaimana cara takbirnya? Apa yang dibaca? Cara rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana, berapa rakaat, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Singkat saja, aqimus sholat itu aja. Nah, yang menjabarkan adalah Nabi perbuatannya. Nah, Nabinya juga ketika para imam saya itu ingin menjelaskan Nabi sholatnya seperti apa, berbeda-beda hasilnya. Jadi pada akhirnya sudah sekarang hentikan kita bertengkar. Satu, untuk meningkatkan kualitas sholat kita, hentikan pertengkaran kita tentang sholat. Itu satu dulu.
Sing kunut mangga kunut aja dibida-bidakan. Setuju? Ya iya. Iya. Yang apa lagi? Yang baca bismillah mangga baca bismillah. Ya, jangan dikatakan kalau sholat tidak baca bismillah tidak sah. Mangga, yang tidak ya silakan, udah selesai. Itu. Ini sampai sekarang masih ribut aja bab sholat. Atau karena sholatnya renggang-renggang, geger, harus rapat lagi. Ada lagi karena ada perempuan di tengah-tengah sholat geger lagi. Ya. Ya Allah ya Rabbi Bu, ternyata pelajaran agama di Indonesia ini lucu juga sih. Dari mulai MI Madrasah Ibtidaiyah, pelajaran fikihnya bab sholat, betul nggak? Sanawiyah, pelajaran fikihnya bab sholat juga, betul? Aliyahnya, pelajaran fikihnya bab sholat juga, betul? Sampai perguruan tinggi, pelajaran agamanya bab ini sholat juga, beli peragat-peragat bersolat. Terus tukarannya beli mari-mari. Masalah sholatnya, iya. Sampai terawih, ada yang 8, ada yang 20, bertengkar lagi, ya Allah ya Rabbi. Itu jadi satu langkah pertama. Kalau ingin meningkatkan sholat yang berkualitas, jangan dipersoalkan sholat sebagai bahan pertengkaran. Hentikan, udah, semangga. Singkut kunut, ya kan? Yang digoyang-goyang mangga, yang lempeng, ya mangga, terserah, udah. Kalau di Mekah nggak ada basmalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah basmalah, betul nggak? Kalau di sini ada basmalahnya nggak? Ada, udah. Nah itu, terus lagi. Kalau Anda mazhab Maliki yang tidak baca basmalah, kalau baca basmalah dalam mazhab Maliki sholatnya tidak sah. Kalau kita yang mazhab Syafi'i harus baca basmalah. Kalau tidak baca basmalah sholatnya tidak sah. Ini basmalah dipersoalkan. Kenapa? Karena yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mazhab Maliki yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan bagian Fatihah, jadi tidak boleh dibaca. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah basmalah itu bagian Fatihah atau bukan, dipertengkarkan sampai menyebabkan sholat tidak sah sholat. Tetapi ingat, ketika imam membaca Fatihah selesai, waladdallin, amin. Kalau amin itu bagian Fatihah bukan? Bukan. Dipertengkarkan enggak? Tidak. Kenapa? Aneh kan? Nah itu persoalannya. Amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ketika dibaca sholatnya batal enggak? Tidak dipermasalahkan. Kenapa? Ya itu persoalannya. Wis bareng aja rewel. Sing penting nyungsep bos. Selesai. Sing penting nyungsep. Saya sangat apresiasi orang Indramayu yang rajin sholat, sekalipun saya mendengar cara baca Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin, nggak apa-apa. Iya, wis belajar jebak ya, tapi masih pelo ya, wis jalan terus. Kader si gawe ilat siapa sih gawe ilat? Ya wis tembok nang Gusti Allah bae, kenapa digawe pelo? Selesai kan. Yang penting rajin. Nah, makanya nanti pada akhirnya yang menentukan kualitas sholat itu sendiri bukan hal luaran. Udah, saya tidak ingin cerita panjang lebar. Nabi Muhammad, ini ceritanya, membuat sayembara siapa yang bisa sholat khusyuk nanti mau dikasih sorban. Semua sahabat sholat. Di tengah sholat kata Nabi, udah selesai, nggak khusyuk kamu, pikirannya ngelayap pikirannya. Allah Akbar, mau hampir salam aja hampir salam sudah selesai, nggak khusyuk kamu, dan seterusnya.
Kenapa? Sebelum kamu salam, kamu terpikir akan dapat sorban, maka tidak khusyuk sholatnya. Oh gitu. Akhirnya dia dapat sorban, dia sholatnya khusyuk. Nah, kenapa demikian? Ceritanya lagi bahwa Imam Ali ini dulu pernah kepanah pundaknya ini. Ketika mau dioperasi oleh dokter, dicabut, dia kesakitan. Tunggu sebentar, saya mau wudhu dulu, terus saya mau sholat. Di tengah saya sholat, silahkan panahnya dicabut. Lalu pergilah dia wudhu, lalu dia lakukan sholat. Di tengah sholat panahnya dicabut. Selesai di sholat, Sayyidina Ali bertanya, sudah dicabut belum? Sudah. Artinya bahwa di tengah dia sholat, sakitnya panah dicabut tidak terasa. Saking khusyuknya sampai panah dicabut tidak terasa sakitnya. Hebat nggak? Pengen nggak bisa begitu? Gampang. Iya, sekarang gini aja deh. Kalau panah mah kebesaran, bisa nggak kira-kira digigit nyamuk nggak terasa? Kira-kira dicurut nyamuk beri kerasa? Bisa aja panah kegedean panah mah. Bisa nggak? Saya bisa. Ya, gelem busung bisa kan? Dan sering dulu saya lagi pacaran sama cewek di bawah kersem di pinggir kali, dikerubutin nyamuk nggak terasa setelah pulang, ternyata udah bentol semuanya. Kenapa saya dikerubut nyamuk tidak terasa? Karena saya sedang bercinta. Betul nggak? Jadi ketika engkau sholat sedang bercinta dengan Tuhanmu, pasti engkau tidak merasa dikerubut nyamuk. Terima kasih, gitu aja.